Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat yang masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait masalah reshuffle kabinet ya, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya. Ini di akhir ya masa kepemimpinan 2 tahun ya, yaitu Presiden Jokowi dalam reshuffle-nya itu atau kocok ulang ya, itu mengganti 2 menteri dan 3 wamen ya. Yang diganti itu adalah Menteri Perdagangan yang sebelumnya Muhammad Lutfi diganti dengan Zulkifli Hasan ya, dan juga Menteri ATR atau BPN yang sekarang dilantik adalah Bapak Hadi Cahyanto ya. Nah, apakah ini akan menyelesaikan problem ya, atau hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai ya. Baik, ini yang dilansir oleh newsdetik.com, bukan ya, yang dilansir oleh national.sindonews.com. Reshuffle kabinet, Jokowi ganti 2 menteri dan 3 wamen. Langsung saja kita baca ya dan kita ulas. Presiden Joko Widodo Jokowi dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju ya. 2 posisi menteri dan 3 wakil menteri wamen informasinya akan mengalami pergantian ya. Sumber eminensi portal di Istana menyebutkan Menteri Perdagangan M Lutfi akan digantikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ya. Kemudian mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Hadi Cahyanto akan menggantikan Sofyan Jalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang ya. Sedangkan pada posisi wamen, pergantian pada posisi wamen ATR atau BPN dan wamen PUPR ke wamen dalam negeri. Sebelumnya Jokowi mengundang sejumlah menteri ke Istana Negara Jakarta pada Selasa 14 Juni. Mereka antara lain Menteri ATR Sofyan Jalil, Menhan Prabowo Subianto hingga Menteri Perdagangan M Lutfi. Kemudian ada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga diundang Jokowi serta mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak membantah kabar mengenai bakal ada reshuffle jilid 3 di Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Karena pemerintahan ini masih 2 tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan itu Presiden yang memutuskan, katanya di Istana Kepresidenan Jakarta. Pramono menuturkan Jokowi yang sudah 8 tahun di pemerintahan sangat memahami apa saja menjadi kebutuhan dari kabinet. Ya, yang jelas Presiden beliau sangat tahulah, ucap dia. Adapun mengenai kabar Partai Amanat Nasional PAN bakal masuk dalam kabinet, mantan Sekjen PDIP ini kembali menyerahkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi. Itu kewenangan sepenuhnya, Presiden mau kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa, papar Pramono ya sobat sekalian ya. Kita ketahui bahwasanya pemerintahan Presiden Jokowi tinggal 2 tahun gitu ya. Ini hal yang sangat urgent gitu ya. Apakah dengan jangka waktu 2 tahun ini ya bisa menyelesaikan problem yang menumpuk gitu ya. Dan yang paling krusial memang adalah permasalahan minyak goreng ya, termasuk juga permasalahan terkait dengan agraria gitu ya, agraria dan tata ruang ya. Jadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ya yang menggantikan Muhammad Lutfi ya. Kita ketahui problem minyak goreng ini belum terselesaikan ya sobat sekalian. Dengan adanya penunjukan LBP atau Luhut Binsar Panjaitan, sampai sekarang belum ada tanda-tanda ya bahwasanya memang harga minyak goreng itu akan turun gitu ya. Dan kita ketahui memang ya sekelas LBP saja dalam hal ini tidak ada info atau perkembangan yang signifikan gitu ya. Apalagi kalau kita melihat track record dari Zulkifli Hasan ya, Menteri Perdagangan yang baru ya, kita ketahui memang
Sebelumnya dia adalah Menteri Kehutanan di era SBY gitu ya. Tetapi dalam hal perdagangan belum ada track record ya yang betul-betul bisa memberikan kita ketenangan ya, apakah Pak Zulkifli Hasan ini benar-benar bisa ya mengatasi carut-marut masalah perdagangan, termasuk juga menyelesaikan permasalahan harga minyak goreng yang sudah berbulan-bulan belum selesai gitu ya. Pun juga kalau kita melihat Menteri ATR ya, Agraria dan Tata Ruang ya, atau PPN, masalah agraria atau pertanian, Hadi Cahyanto, kita juga tidak bisa melihat ada background ilmu tentang agraria ya dari Pak Hadi Cahyanto ya. Meskipun dan kita ketahui bahwasanya permasalahan agraria itu sudah sangat akut sekali ya, terutama masalah mafia tanah ya yang menggurita gitu ya. Dan apakah ini bisa diselesaikan dalam waktu singkat ya? Secara kalau kita melihat permasalahan agraria dari dulu hingga sekarang problemnya ya sama gitu ya. Liberalisasi kepemilikan tanah dan juga adanya mafia gitu ya. Dan yang paling membuat rumit ya mafia yang ada di lingkungan istana gitu ya, istana kekuasaan ya. Karena kalau sudah merambah ke lingkungan kekuasaan, maka bagaimana untuk mengatasinya itu akan dibutuhkan goodwill ya. Dan sebenarnya ini berpulang kepada Presiden Jokowi sendiri gitu ya, karena setiap visi misi menteri itu sebenarnya kan tidak ada gitu ya, disebutkan sendiri bahwasanya tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi dan misi presiden. Dan sebenarnya kalau kita berdasar pada ini saja ya, visi misi presiden, artinya sebenarnya apa yang dilakukan oleh menteri sebelumnya itu berarti kan hanya menjalankan apa yang dikehendakkan oleh presiden gitu ya. Jadi ketika persoalan yang membeli di sektor perdagangan ya, terutama masalah minyak goreng belum selesai, ya tidak bisa sepenuhnya disalahkan oleh Menteri Perdagangan ya, karena dari awal visi dan misinya ataupun kebijakannya itu tentu saja berkaitan erat dengan pemberi ya, memberi amanah, yaitu presiden itu sendiri gitu ya. Nah, memang kita lihat gitu ya, kalau kita melihat reshuffle yang dilakukan presiden saat ini ya, dengan mengganti 2 menteri dan 2 wamen ya. Wamen ATR yaitu Raja Juli Antoni dari PSI ya, kemudian Wamendagri John Wempi Watipo, dan juga Wamenaker dari PBB ya, Afrian Syahnur. Itu memang kita tidak mengetahui secara detail gitu ya, apakah kemampuan ini sudah mumpuni untuk menjalankan fungsi gitu ya. Secara kalau kita melihat fungsi wamen ya, kita ketahui tidak begitu terlihat gitu ya. Dan kita ketahui wamen saat ini tentu menggunakan anggaran negara gitu ya. Mereka digaji dari anggaran APBN gitu, dari pajak rakyat gitu ya. Dan Presiden Jokowi memanfaatkan jumlah menteri itu pada porsi yang maksimal, yaitu 34 ya. Artinya tidak ada slot kosong yang diatur oleh undang-undang. Jadi semuanya itu digunakan ya untuk mengakomodasi kepentingan ya, kepentingan untuk menjalankan pemerintahan, dan juga tentu saja untuk mengakomodasi kepentingan partai gitu ya. Nah, tidak ada terlihat ya, meskipun dalam hal apa yang disampaikan oleh istana semuanya harus optimis, itu hal standar yang harus disampaikan gitu ya, mengingat bahwasanya tentu saja tugas berat itu menanti gitu ya, dan tugas yang disampaikan itu terkait masalah perdagangan dan juga masalah agraria, itu hal yang sudah menggurita carut marut di negeri ini gitu ya. Dan belum ada suatu
kebijakan dari presiden atau menteri sebelumnya itu yang benar-benar bisa memutus tali rantai ya mafia maupun juga eh, apa namanya oligarki di balik itu gitu ya. Karena memang ini juga melibatkan tentu saja ya yang paling sulit kalau ya melibatkan orang di dalam lingkaran kekuasaan gitu ya. Jadi yang kita pertanyakan ya dengan adanya penunjukan atau reshuffle kabinet kali ini itu ya, apakah people's problem shooter oriented ya, atau party accommodation oriented gitu ya. Yang pertama, apakah ini berorientasi untuk menyelesaikan masalah rakyat ya, masalah perdagangan, termasuk di dalamnya minyak goreng yang belum terselesaikan ya, atau masalah untuk mengakomodasi ya kepentingan partai ya. Artinya dalam hal ini semua kepentingan partai yang berjasa dan juga mempunyai dukungan kepada pemerintah semuanya dimasukkan ya. Akhirnya kita ketahui tidak ada partai yang benar-benar ya di luar dari kekuasaan. Artinya tidak ada yang akan benar-benar kekuatan oposisi ataupun mengkritik pemerintah itu akan sangat kurang sekali. Nah, ini bahaya ya, karena sekali kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah ya tentu saja mau tidak mau suka atau tidak suka itu harus didukung gitu ya, didukung oleh partai yang sudah menterinya itu berasal dari partai yang saat ini ditunjuk sebagai menteri ataupun wamen gitu ya, mau tidak mau gitu ya. Dan akhirnya siapa yang akan mengkritik jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak pro kepada rakyat ya. Kemudian bagaimana jika nantinya kebijakan yang sampai saat ini dijalankan itu lebih banyak untuk hanya mengakomodasi kepinginan partai ya, bagi-bagi kue saja gitu ya. Nah, ini yang repot gitu ya. Cara kalau kita melihat menteri yang ditunjuk dalam reshuffle kali ini itu benar-benar fresh gitu, maksudnya tidak ada track record yang bisa meyakinkan publik ya akan bisa menyelesaikan tiap problem masing-masing ya, entah itu dari segi perdagangan ya, ada Zulkifli Hasan yang memang tidak kita ketahui ya akankah ini akan berjalan, pasti akan berjalan ya, karena dia harus mengkoordinasikan dengan pejabat-pejabat Kementerian Perdagangan ya. Tetapi dalam hal ini untuk memutus mata rantai mafia ya di dalam perdagangan, terutama untuk mengatasi problem minyak goreng ini akan mendapati kesulitan ya. Karena kita ketahui ya ini akan kesulitan kalau yang dalam hal ini ya mafia itu atau oligarki itu sudah bergabung dalam lingkar kekuasaan. Nah, ini akan sulit. Pun juga masalah agraria ya yang dari dulu masalahnya klasik ya. Bagaimana para kapital ya liberal, orang yang menguasai tanah itu dan itu bergabung dengan administrasi negara gitu ya yang tidak akan pernah selesai. Dan tadi juga disampaikan ini pun akan agraria itu juga akan mengatasi masalah IKN ya. Kita ketahui IKN itu ya sampai saat ini ya tidak ada kejelasan yang pasti ya tentang apa namanya tindak lanjut proyek ini gitu ya. Apakah pasti akan dilanjutkan mengingat pada saat ini ya 2024 itu dekat ya, tentu saja tidak akan konsentrasi para politisi itu, tetapi lebih mempersiapkan dirinya masing-masing dan partai untuk berebut kekuasaan gitu ya. Dan yang pasti yang akan ditinggalkan adalah kembali lagi yang dirugikan adalah rakyat. Rakyat tentu saja akan kembali bertanya-tanya gitu ya. Mereka sudah membayar pajak dari APBN, kemudian mereka sudah menggantungkan ya kepentingannya melalui janji-janji para politisi
ya, tetapi pada kenyataannya ya sampai saat ini yang didapat adalah zong ya, dan ini harus benar-benar mengingatkan lagi kepada rakyat bahwasanya tidak semua ya, dan inilah ya aspek ketika kita memilih di dalam demokrasi ini yang pada faktanya hanya teori saja gitu ya, tetapi kepentingan rakyat itu benar-benar jauh dari kata diberikan solusi ataupun mendapat kata sejahtera ya. Inilah demokrasi gitu ya. Siap-siap untuk kecewa gitu ya, karena kepentingan yang pada faktanya yang terjadi adalah para kepentingan para pemilik modal ya, para oligarki ya, bergantung digabung dengan kepentingan para politisi ya. Hanya kita harus sadar ya, rakyat umat harus sadar bahwasanya sistem inilah yang sebenarnya akan bermasalah terus gitu ya. Pun juga masalah reshuffle ini apakah akan bisa menyelesaikan persoalan rakyat atau tidak, wallahualam, kita tunggu saja nanti. Semoga kedepannya negara ini menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.